Santo Yakobus Maiso. Pada hari ini, dalam talkshow kita telah hadir bersama-sama dengan saya di tempat ini seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Siapakah beliau? Beliau merupakan Wakil Ketua Depas Bidang 6 Kemasyarakatan yang membawahi Seksi Kerawang, Seksi HAM, Seksi Peradilan dan Hukum, Seksi Keamanan dan juga WKRI. Mari kita sapa beliau. Shalom Bang Ardi, apa kabar? Shalom, baik-baik saja. Puji Tuhan. Iya. Pak Suhardi Hyong, atau mungkin lebih sering kita sapa Bang Ardi ya. Ya. Iya. Bang Ardi boleh menyapa Bapak Ibu yang saat ini sedang menonton tayangan kita. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang di mana saja berada. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita membahas dalam talkshow kita Budi Dambar. Nah, ini Budi Dambar kalau kita dengar ini adalah sesuatu yang baru. Budi Dambar. Bang Ardi boleh menjelaskan Budi Dambar itu apa sih? Dan apa yang melatar belakangi sehingga lahir atau tercetus dari Budi Dambar ini? Baik, terima kasih dari Wahana. Budi Dambar itu sebuah singkatan budidaya ikan dalam ember plus sayuran di atasnya. Adapun latar belakang kenapa ide ini dimunculkan, ya 3 bulan lalu kami mengikuti diskusi lewat virtual dari KWI Pusat bersama dengan BSE, di mana dikatakan bahwa prediksi dunia oleh FAO 2045 itu, tahun 2045 itu dunia mengalami yang namanya krisis pangan. Dan saat ini saja kita Indonesia sudah mengalami. Di beberapa daerah di Jawa itu daerahnya luar biasa, musim panas itu kekeringan sangat panjang dan karena tanah akhirnya petani mengalami gagal panen. Nah itu dia. Nah di beberapa tempat juga selain isu global warming, kita tahu bahwa di wilayah daerah ini sudah mulai habis lahan pertanian. Ini kenapa? Karena tergeser oleh kebutuhan akan perumahan. Developer sudah menjamur di daerah-daerah. Akibatnya apa? Lahan pertanian makin menipis dan akibatnya pertanian kita kalah dengan negara-negara luar. Padahal kita dikenal dengan negara agriculture seperti itu. Nah ini yang perlu kita lakukan. Dan kemudian kita udah kena dengan isu global warming, tapi saat ini kita terdampak pandemi COVID-19. Diperparah karena dengan COVID ini, ya untuk menangkis atau mencegah mewabahnya dari daerah satu ke daerah lain, kebijakan pemerintah daerah itu melakukan yang namanya PSBB. Apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Akibatnya dari satu daerah terputus dari daerah lain. Akibatnya wilayah tertentu yang produksi pangan atau sayur-sayuran atau ikan dan daerah tertentu tidak bisa masuk ke kota karena dibatasi oleh PSBB itu tadi. Nah, untuk kota sendiri kasihan, akhirnya tidak mampu mengkonsumsi makanan atau sayuran dari daerah akibat terputusnya jalur komunikasi, jalur transportasi atau mobilisasi. Nah, oleh seorang namanya Juli Nur Sandi dari Lampung, dia dosen budidaya perikanan Politeknik Negeri Lampung, melakukan sebuah terobosan dengan melakukan percobaan-percobaan, yaitu namanya Budi Dambar. Di satu sisi lahan terbatas, ada masalah PSBB. Nah, mau tidak mau di kota dituntut untuk melakukan inovasi dan kreativitas. Ada yang disebut urban farming, tetapi urban farming juga terkendala dan sekarang dengan lahan yang sangat terbatas. Maka oleh seorang Juli Nur Sandi ini melakukan terobosan bagaimana caranya untuk menghasilkan sebuah pertanian yang sangat-sangat membutuhkan lahan sangat sempit dan juga perikanan atau ternak ikan. Lahirlah yang namanya disebut Budi Dambar, budidaya ikan, dan di atasnya ada sayuran. Budidaya ikan dalam ember, di atasnya ada sayuran, seperti itu. Berarti Budi Dambar itu sebenarnya adalah
dalam ember. Nah, berarti ini Pak, kira-kira nih kalau kita melakukan mudik gambar Bang Ardi, ini apakah dibutuhkan lahan yang luas? Terus bagaimana dengan modal yang harus kita keluarkan? Entah itu mungkin untuk peralatan, bahan dan lain-lain sebagainya. Bang Ardi boleh jelaskan? Ya, baik. Di mana kita lihat ya diameter ini cuma 50 cm sampai 60 cm, jadi sangat terbatas sekali, sangat kecil sekali untuk lahannya. Jadi lahan yang sempit di perkotaan, di mana saja di teras rumah, di samping rumah bisa kita gunakan ini. Dan ini kalau ukuran ini 80 liter air, ada bisa pakai yang 50 liter, lebih kecil sedikit. Ini sampai semua tuntas dari mulai embernya, kerannya, alat-alat ini ada keran, kemudian gelas-gelas aqua dengan ditambah dengan bahan sekam atau arang bakar ini, plus ikannya sendiri itu untuk ukuran segini ini cuma sampai 200.000. Tapi kalau yang kecil itu cukup 100.000. 100.000 dengan ikan yang 50 ekor, 50 ekor tadi. Jadi kebetulan yang tidak terlalu luas, sangat sempit saja masih dapat. Dan kemudian caranya juga mudah sekali dan tidak terlalu membutuhkan biaya yang cukup besar. Cukup 100.000 sampai 200.000. Kalau ini 200.000 karena 80 liter air. Kalau yang lebih kecil lagi 100.000 aja. Seperti itu. Berarti kalau kita memanfaatkan bilik gambar ini sebenarnya lebih efisien dan hemat Bang Ardi ya. Selain pemanfaatan lahannya yang sangat simpel, walaupun lahan yang mungkin kayak di pojok atau di sudut rumah atau di teras, ini sudah bisa dibudidayakan ya. Di kamar mandi pun boleh ya. Berarti kita berbicara kembali tentang budidaya ikan. Nah, ini juga mungkin yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di rumah serta anak-anak muda yang ada di rumah. Nah, kira-kira Bang Ardi, jenis ikan seperti apa yang bisa dibudidayakan dalam wadah yang cukup simpel seperti ini? Karena ini khusus untuk kolam ikan yang sifat airnya air tawar ya. Dan ikan air tawar itu ada banyak jenisnya. Tetapi tentu dengan wadah yang sempit ini yang tahan terhadap oksigen kurang itu salah satunya lele. Ikan lele, bawal, mulai ikan patin, ikan gabus. Nah, kalau nila tetap juga bisa kita butuhkan ini, tinggal tambah sedikit aerator. Seperti menggunakan listrik. Iya, ada alat bantu. Ada alat bantu untuk tambahan oksigen, itu nila ya. Jadi berapa jenis ikan tadi itu? Lele, bawal, patin, gabus, gurame, mujair bisa. Oh, mujair ya, bisa ikan dicoba tawar ya. Ya. Itu banyak sekali manfaatnya. Seperti itu. Berarti ikan yang bisa dibudidayakan di tempat ini di wadah seperti ini adalah ikan air tawar. Ya. Nah, Bang, untuk bilik gambar ini sendiri sebenarnya pengerjaannya sangat simpel dan mudah sekali untuk kita kerjakan. Apalagi di zaman pandemi seperti ini yang kita lebih banyak semua dilakukan di rumah. Jadi kita memanfaatkan waktu nih di rumah. Nah, Bang, kira-kira nih sepanjang pengetahuan Bang Ardi mengenai bilik gambar ini, kira-kira untuk di area Makassar sendiri, apakah sudah ada sosialisasi atau sudah ada sedikit pemahaman edukasi ke masyarakat khususnya mengenai bilik gambar ini? Ya, secara masyarakat atau secara massal disampaikan itu oleh pemerintah itu memang pengetahuan saya itu di Makassar masih minim sekali. Kalau Jawa sudah mumpuni. Ya ada pun yang melakukan itu lebih karena mungkin lihat di YouTube, di Google, apa seperti itu. Ya. Jadi mencari akses informasi sendiri. Tetapi di Makassar sangat minim sekali. Tepat sekali saat ini kalau dari gereja ya Komsos melakukan ini sosialisasi kepada umat, dan tepat sekali di Sulawesi itu untuk mendapatkan protein nabati lewat dia punya sayuran dan protein hewani dari ikan. Nah, dalam kondisi atau lahan yang sangat sempit seperti itu, dan waktu panennya ini tidak terlalu lama, hanya cuma 3 bulan. 3 bulan saja. 3 bulan sampai 4 bulan ya seperti itu. Terus untuk budidaya ini sendiri, apakah sudah ada bantuan khususnya dari pemerintah mengenai dana atau apapun itu untuk ini kan mungkin baru segelintir orang yang mengerti. Nah, kira-kira peranan masyarakat untuk membantu program budidaya ini apakah sudah ada atau bagaimana, Bang?
Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk di Sulawesi Selatan ini untuk dapat memang masih belum secara massal, apalagi dari pemerintah lebih inisiasi sendiri dari masyarakat. Tetapi ada saya pernah dengar bahwa mereka sudah mengusulkan dan aspirasi itu di provinsi. Kalau Kota Makassar mungkin belum, ya. Di provinsi itu mereka sudah difasilitasi, tinggal tapi tidak dalam bentuk gambar kolom-kolom besar, misalnya kolom terpal yang sekarang lagi tren itu, kolom terpal yang bulat ya, ada diameter 1 meter, 2 meter, 3 meter dan sampai 6 meter, dan itu bisa sampai 100.000 ekor dalam satu tangki atau bak gitu. Ya, sementara di gambar sendiri ini memang masih sangat minim sekali sosialisasinya, padahal ini saya katakan tadi solusi itu karena hanya membutuhkan lahan sangat sempit dan lumayan. Kalau sepanjang rumah kita lebar 1,5 meter yang lahan sisanya samping rumah, tapi kalau 10 dan di dalamnya isi 100 ekor berarti 1.000 ekor. Nah, kalau misalnya dalam satu komunitas masyarakat ada penduduknya 2.000 kakak itu, wah 2.000 kali 100 berapa? 20.000, luar biasa itu. Satu kali panen dengan dibuat sistem kreditnya terbentuk, wah satu kali panen dan diangkat dengan hitung-hitungan ekonominya luar biasa. Luar biasa ya. Berarti membantu perekonomian juga ya. Iya. Jadi manfaat daripada budidaya ini ada 4 ya. Pertama, ketahanan pangan ekonomi ya, karena kita produksi sendiri. Yang kedua, masyarakat ini mendapatkan protein nabati maupun hewani. Ini juga menambah imun. Menghadapi pandemi COVID ini kita tambah imun oleh karena protein nabati dan protein hewani. Nah, yang ketiga, jangan lupa pada saat kita kasih makan ikan ini, dia loncat-loncat, waduh, hilang stres. Maka ini juga berfungsi sebagai relaksasi, santai. Kemudian kalau untuk skala industri, skala yang sudah kita ekonomi, untuk mencari ekonomi yang tinggi, ini sudah jadi ajang objek wisata. Dan yang keempat adalah edukasi. Ini sebuah ilmu yang sederhana, tepat guna, dan bisa dilaksanakan dan manfaatnya banyak sekali. Nah, tadi Bang Ardi sempat jelaskan budik gambar ini adalah budidaya ikan dalam ember plus di atasnya ada sayuran. Nah, yang tadi menjadi pertanyaan, tadi saya sempat penasaran nih Bang Ardi. Ini ada arang, ada gelas, ini dipasang di atasnya ini untuk apa sih sebenarnya, fungsinya untuk apa? Ya, ini untuk tempat wadah sayurannya. Jadi sayuran ini di gelas aqua ini kita nanti taruh sayuran, bisa berupa bibit dari biji, bisa biji sawi, bisa biji kangkung, bisa selada, bahkan apa saja ya yang bisa secara hidroponik. Ini kan konsep hidroponik. Ya, jadi ini kali kita coba praktekkan dengan kangkung ya. Jadi kangkung itu bisa dari biji, dari batangnya juga bisa. Ya, dari batangnya karena kangkung ini sifatnya regeneratifnya itu bisa dari batang sendiri. Nah, kita cari batang-batang kangkung yang kita sudah maksimal fungsikan, ya. Kita ambil yang akarnya masih ada, kita benamkan, baru kita taruh di sini. Ini nanti jadi hidup kembali. Nah, dan kita benamkan, kira-kira akarnya sudah masuk daerah air, seperti itu ya. Bisa diperhatikan. Nah, ini. Dan ini nanti kita isi semua dengan batang-batang kangkung seperti itu. Berarti ini Bang, memang yang harus diperhatikan adalah cara pengisian air. Ya. Jadi ini nanti sudah ada parameter batasan pengisian air sehingga betul-betul ketika air ada tambahan atau hujan karena itu dia melimpah sendiri karena ada drainnya di sini, ada pembuangan airnya. Ya. Ya. Berarti ikannya aman, sayurannya juga tetap dapat seperti ini itu. kangkung yang kita sudah gunakan, punya daun dan batang ini kita tinggal tambahkan di sini isi untuk digunakan kembali karena sifat kangkung itu tetap regeneratif seperti ini. Nah, dan cari yang akarnya ya, yang ada akarnya supaya dia hidup kembali. Ini sekali lagi bisa dengan cara biji ya, bisa dengan stek batang seperti ini. Nah, dengan biji juga bisa. Berarti ini yang dibutuhkan seperti arang atau sekam. Ya, sekam bakar dari padi yang dibakar ya. Iya. Ya, seperti itu. Kalau untuk ininya sendiri nih Pak, untuk pemeliharaannya sendiri, untuk sayurnya yang di atas, Ya. ini apakah harus dikasih pupuk atau bagaimana? Kalau untuk metode ini tidak lagi kasih pupuk karena di
dalam kandungan air ini sudah ada nutrisi karena Ya, dari ikan air tadi ini itu ya. sisa makanan itu sudah mengandung residunya itu mengandung protein Oh, ya, dan menjadi bahan makanan untuk tanaman Sayuran yang ini. Ya, kuat. jadi ini dari simbiosis mutualisme, Iya. tidak saling mengganggu tapi saling Saling memberi. menguntungkan. Ya. Dan filter air dari sini sendiri, kalau ini sistem pengaliran, kalau misalnya kita kasih aliran yang listrik, sisanya ini dia filter air. Tapi ini kita tidak. Tapi dengan akar turun ke bawah itu dia meresap, dia mengisap itu zat-zat yang dimakan atau dikonsumsi oleh tanaman tadi. Ya, di satu sisi air jadi jernih, Iya. di satu sisi air ini memberi asupan gizi terhadap tanaman itu sendiri atau kangkung atau selada dan lain-lain seperti itu. Jadi Bang Ardi tadi itu kita bisa memanfaatkan batang dan juga benihnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini tadi sudah ditata dengan sangat baik oleh Bang Ardi. Jadi yang di sini medianya itu kita memakai batangnya ya. Ya, Untuk khususnya ini untuk sayuran kangkung. Nah, yang masih ada akarnya ya. yang masih ada akarnya. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, kalau misalnya ada batang kayak habis membersihkan kangkung, batangnya jangan langsung dibuang ya, sebenarnya masih bisa diolah lagi untuk menjadi kangkung yang baru. Nah, Bang ini kan di atasnya ini sudah tertata dengan rapi nih. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan lagi nih, ini kan dari tadi yang di atas ini mulai sayuran hidroponik. Nah, ini untuk airnya sendiri kapan nih kira-kira kita bisa menabur benih ikannya di dalam ember ini? Baik yang karena ini pertanyaan bagus. Jadi kapan saatnya kita tebar benih? Ya. Jadi ada syarat air itu karena ini wadah baru, apalagi kalau ember baru apa dalam bentuk ember atau plastik atau kolam beton apalagi karena masih konsumen ya. Iya. Itu paling bagus itu minimal 3 hari, paling cepat itu paling lambat itu 1 minggu. Tapi airnya diendapkan dulu Bang Diendapkan ya. ya, supaya zat-zat kimia itu meresap dulu. Nah seperti itu baru kita bilas kembali, kita buang. Setelah itu kita tampung lagi, isi lagi. 2-3 hari lagi kita benamkan. Nah baru kita tebar benih. Nah ini sudah 3-4 hari nih ya. Kita nanti tebar benihnya. Oh iya. Berarti yang Tapi perlu- tebar benih tidak sembar langsung cemplung Ya, gitu enggak. Ya. Jadi sebentar bisa Bang Ardi praktekkan ya. Ya, baik, Iya. ya. Berarti ini catatan buat Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang ada di rumah. Jadi ketika memakai wadah yang baru, persiapannya itu di diendapkan dulu selama 3-4 hari. Setelah itu dibersihkan dan yang kedua itu baru siap airnya untuk ditaburkan Tetap benih. ditaburkan. Tapi tetap 3-4 hari. Nah, Bang sekarang ini bolehkah Bang Ardi mempraktekkan cara menabur benih yang baik itu seperti apa khususnya untuk ikan Ya. dalam ember ini? Ini saatnya kita nebar benih. Perhatikan baik-baik, tidak asal cemplung ke dalamnya itu. Nah, pada saat kita tebar benih, ini harus kita lakukan ini. Apa itu? Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, dari mana saja berada, kita benamkan dulu tabung ini atau plastik ini yang bersama ikannya untuk kurang lebih 20 menit. Ya. Mengapa? Kita mencoba menyamakan suhu yang ada di ember ini dengan suhu yang ada di plastik ini. Karena kalau suhu yang di air ini di ember ini lebih tinggi, ini terjadi perbedaan suhu itu drastis, akibatnya ikan bisa stres dan menyebabkan kematian. Dan kita biarkan dulu. Nah, setelah 20 menit baru kita pelan-pelan. Ya. Kita buka pelan-pelan. Nah, ini kira-kira sudah 20 menit tadi kita sudah benamkan di atas permukaan air. Maka kita pelan-pelan untuk tebarkan, hanyutkan dia, ya. Tidak boleh drastis supaya ikan juga tidak boleh kaget, ya. Nanti dia jalan sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ikannya segar, dia lincah sekali ya. Ya. Wow, keren. Mantap. Dan tidak langsung memberi pakan. Kira-kira 1 jam kemudian baru kita bisa beri pakan. Bahkan ada sampai kasih 1 malam begitu baru besok beri pakan. Dibuat lapar dulu semua supaya responnya bagus. Ya. Jadi Bang setelah penyebaran benih, nah kira-kira Bang waktu efektif untuk memberi makan ikan dalam ember ini kapan? Dan juga satu hal lagi nih Bang, yang saya mau tanyakan nih dari tadi. Ini kan di atasnya sudah ada sayuran, ada ikan dalam ember. Nah, tadi yang menjadi
idealnya setelah penaburan benih itu kapan ikannya bisa dikasih makan atau dikasih vitamin atau bagaimana, dan nah itu tadi yang satu lagi itu tadi Bang mengenai Baik, ikan tadi. ya. Biasanya setelah penaburan benih itu jangan langsung dikasih makan. Jadi biar dia lapar dulu, bahkan sampai ke malam. Besok baru kita kasih makan supaya dia menyesuaikan dulu. Takutnya kalau ada zat-zat yang masih ini terkontaminasi dari makanan, jadi racun bagi ikan. Jadi pastikan dia larut dulu, kemudian ikan juga lapar betul, sehingga begitu kita besok pagi kita kasih, dia dulu untuk makanan. Berarti dia beradaptasi dulu Adaptasi ikannya dulu, ya. ya, adaptasi. Oke. Nah, kita takutnya itu ada zat-zat yang tertinggal ya, jadi baik di media kita punya ember, apalagi kalau lontar, kalau bau kimia ya, ditata lagi, kemudian ikan tidak langsung seperti itu. Nah, dia betul-betul lapar baru kita beli. Untuk makanannya ya. Iya. Oh, terus ini titik fokus saya tadi yang berikutnya itu adalah keran ini. Oh ya, Nah, boleh dijelaskan Bang, ini kerannya fungsinya untuk apa sebenarnya? ya. Jadi ini keran ini bukan untuk cuci muka ya. Ini Tadi saya bilang cuci itu muka atau untuk cuci cuci tangan, tangan, ya? ya. Ini keran ini sebagai drain atau pembuangan. Pada saat kita sudah beri pakan apa itu kan sisa-sisa makanan itu mengendap. Iya. Nah, untuk ukuran 3 hari sampai 1 minggu mulai ada rasa bau Ada ya. aroma-aroma gitu. Ya, perubahan warna juga bisa dilihat dari kasat mata. Ya, kita buka keran. Jadi kita buka. Ya. Nah, seperti itu. Kita buka. Tidak usah banyak. Cukup 3 cm saja. Karena lapisan paling bawah itu endapan atau residu daripada pakan-pakan tadi itu kita makan. Dan itu akan kelihatan keruh sekali. Nah, begitu airnya sudah kembali jernih, ya udah stop. Dibersihkan. Bersihkan ya. Nah, bisa kita tambah. Makanya biasanya orang isi ikan itu tidak langsung penuh, dari sedikit. Nah, karena kebutuhan oksigen juga masih sedikit ikan masih kecil. Nah, dia besar-besar, tambah lagi airnya, dikurangi sedikit lagi tambah juga. Seperti itu. Jadi Sirkulasinya kurang lebih seperti betul. itu ya. Jadi kunci dari keberhasilan daripada ternak ikan adalah manajemen air, pengelolaan airnya, pakannya, ya seperti itu. Jadi perlakuan seperti itu, air dan pakan. Nah, itu sudah luar biasa itu, karena ikan akan segar dan pakannya juga tepat waktu. Nah, ini saya tambahkan tadi. Ada orang punya rumus sendiri, pakannya itu 3 kali sehari. Jam 9 pagi, kemudian jam 3 sore, dan jam 9 malam. Kalau bisa itu siklus itu dijaga, karena kalau tidak dijaga, kalau satu kali tidak makan, ikan ini sifatnya kanibal. Dia makan sesamanya. Nah, kenapa jam 9 pagi? Biasanya kita udah bangun, pengen mau kasih makan. Betul, tapi kan belum lapar betul, sia-sia. Malah kita tebak dia belum makan, karena tadi malam masih makan, ya, masih kenyang. Rentan waktunya Ya, ya. dan betul lapar betul baru kita kasih. Nah, itu bagus sekali. Nah, nanti jam 3 lagi berikutnya, dan jam 9, jadi resortnya bersama. Berarti maintenance-nya itu adalah ada waktu timing tertentu untuk Pemberian proses pakan. pemberian Ya. pakan Dan- ikan dan untuk Airnya. airnya ya. Airnya ya. Airnya. Berarti sebenarnya memang simpel ya. Simple. Cuman memang harus Bapak Ibu harus tekankan di sini dan perlu diingat untuk budidaya ikan dalam ember ini yaitu tadi jam pemberian makan dan juga air yang kurang lebih 1 minggu ketika sudah ada aroma atau ada atau perubahan warna, perubahan warna, ya. itu sudah harus dibersihkan, Ya, dibuang cukup dibuang saja, ya. nggak usah dibersihkan apa, karena Hah? ketika pengadukan air terjadi, itu ikan stres. Oh gitu, jadi Ada gelombang air apa, Iya. tapi cukup buka saja. Jadi nada terjadi gangguan di dalamnya. Baru tambahkan seperti itu, karena ketika air terlalu berbeda rasanya maupun zat-zat di dalamnya, ikan stres seperti itu. Jadi cukup dibuang residu-residu yang mengendapkan itu 3 cm, buang sedikit, dan kelihatan airnya akan hitam keruh. Nanti ketika kita buang itu sudah jernih kembali, ya udah selesai. Seperti itu. berarti kalau ini ikan makhluk hidup juga ya. Ya. Berarti ketika si pemiliknya memberikan kasih sayang, ikannya tahu nih. Bersih. Apa saja makhluk hidup ini, ya, baik tanaman maupun hewan, ya, itu semua dengan cinta. Dengan cinta betul. Dan mereka akan tahu siapa yang memberi cinta. Dia juga memberi respon ketika kita memberi cinta. Contoh, ikan ketika kita yang sering kasih makan, kita baru datang jarak 2 meter dari kolam itu, dia udah naik. Seperti menyapa Ya, Pak, ya. menyapa respon, Iya. menyambut Si tuannya datang. pemiliknya. Anjing juga begitu kan? Anjing begitu apalagi ya? Ya, anjing yang paling
Ajang penjiwa kita tahu ngomong menari-menari karena dia lihat tuanya datang seperti itu. Nah, binatang saja bisa membalas cinta orang yang memberikannya. Masa kita tidak membalas cintanya? Nah, ini pasca Tuhan Yesus juga begitu. Sudah mencintai kita, ya. Dia mau rela berkorban dari salib. Masa kita tidak membalas cintanya dengan bertobat? Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, ini Bang, kita sudah hampir sampai di segmen yang terakhir nih Bang. Ini kan tadi pemirsa juga sudah lihat prosesnya bagaimana, mulai dari penanaman sampai penyebaran ini. Nah Bang, satu pesan terakhir mungkin boleh disampaikan juga kepada Bapak Ibu dan orang-orang muda khususnya yang ada di rumah. Himbauan ketika kita melakukan budidaya ikan dalam ember seperti ini. Himbauan atau tips-tips mungkin boleh di-share kepada Bapak Ibu. Jadi ada sedikit gambaran, bisa mengedukasi. Jadi jangan sampai di rumah ya kita hanya di rumah saja tidak ngapa-ngapain, tetapi sebenarnya dalam waktu kita di rumah itu ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan, dan salah satunya adalah budik damber ini. Baik, ya. Bapak Ibu yang terkasih baik di rumah maupun di mana saja berada, sekali lagi teknologi tepat guna budik damber ini adalah solusi jitu di saat pandemi ini. Begitu banyak orang yang terkapar atau terpapar dengan PHK atau dirumahkan atau memang ya ada beberapa orang yang sudah masuk pensiun. Nah seperti ini solusi jitu kenapa tidak membutuhkan biaya yang besar dan tidak membutuhkan lahan yang besar. Lahan yang sangat sempit di lorong atau sela-sela rumah bisa diletakkan ember seperti ini. Dan apa manfaatnya? 4 tadi saya katakan ya. Pertama, meningkatkan atau daya tahan ekonomi. Iya. Ya, karena pangan kita bisa konsumsi produksi sendiri. Apa itu? Dan pastinya lebih sehat ya. Protein nabati kita dapat dari sayuran, protein hewani kita dapat dari ikan. Yang kedua, ini juga berfungsi sebagai ajang rekreasi ketika kita memberi makanan. Oh, dia naik, dia menjemput kita. Waduh, senang sekali pada saat beri makanan itu dia naikkannya. Ini juga menghilangkan stres. Ya, perasaan bahagia. Ya, bahagia. Kita memberi, dia juga memberi responnya. Dan ini kalau dengan dikerjakan yang skala besar bisa jadi ajang pariwisata. Dan yang ketiga, dia memberikan edukasi seperti ini. Kita mulai tahu bagaimana susahnya itu petani merawat tanaman. Ya. Kalau dulu kita tinggal makan, kadang-kadang kita makan kita sisa. Iya. Ya nasi atau sayuran kita sisa. Padahal kita sudah rasakan. Di sinilah proses belajar bagaimana benih itu ditaruh, kemudian dirawat, dan dia tumbuh dan kita gunakan, kita manfaatkan. Ada nilai edukasi. Itu juga berkaitan dengan ya ini semua menciptakan, melanjutkan karya kerajaan Allah. Dia sudah mencipta, kita menikmati. Jangan masak. Seperti tema itu pertama kan? Nah seperti itu kira-kira ya. Jadi jangan tunda. Solusi gitu di masa pandemi ini adalah budik damber, budidaya ikan dalam ember plus sayuran. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, talkshow kali ini betul-betul berbeda dan sangat menarik sekali. Dan satu yang paling utama, bahwa dari budik damber ini kita pun bisa meningkatkan atau memanfaatkan, yang paling utama itu meningkatkan untuk ketahanan ekonomi kita ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih? Pasti berminat ya untuk melakukan budidaya ikan dalam ember ini plus sayuran di atasnya. Iya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan langsung tulis komentar di bawah di bawah kolom. Tentunya harus subscribe dulu di channel kami ya, Paroki Santo Yakobus Marisol. Jika ada pertanyaan atau apapun itu silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Bang Ardi dengan siap hati ia akan memberikan informasi buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya. Kan tema APP jangan lupa Bu ya. Iya. Tema APP semakin beriman, semakin solider, semakin berbagi. Iya. Jadi intinya ini kita sudah dapat ya. Ketika ada ilmu baru, ayo kita bukan hanya diterapkan sendiri nih, tapi dibagi supaya ilmunya bisa berkembang dan menjadi buah-buah yang baik. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih, tanpa terasa talkshow kita sudah sampai di akhir penghujung. Sampai ketemu lagi. Semoga talkshow kali ini bermanfaat bagi kita semua. Bang Ardi selalu sehat bersama keluarga Bang Ardi ya. Salam sehat kembali ya. Selalu sukses dan bahagia. Amin. Baik, Tuhan Yesus berkati Bang Ardi. Demikianlah talkshow kita pada hari ini. Terima kasih. Saya Yohana
kepada Paroki Santo Yakobus Marisol, kepada Pastor Paroki, Pastor Vikaris, seluruh tim yang telah mensukseskan sehingga vlog ini boleh berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhirnya. Sampai jumpa lagi dan selalu